Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan adab masuk ke kamar mandi. Adab masuk kamar mandi menurut Imam Al-Ghazali, sahabat umat Islam adalah agama yang ramah pada pemeluknya, ramah lingkungan, dan ramah pada siapa saja. Islam adalah agama yang perhatian lebih-lebih pada pemeluknya, mulai dari masuk kamar mandi, kamar makan, kamar orang lain, sampai hal-hal terkecil lainnya tidak luput dari perhatian Islam. Islam memberikan rambu-rambu kehidupan yang sangat komplit untuk umat Islam. Imam Al-Ghazali adalah salah satu imam yang membahas lengkap tentang tata krama umat Islam dalam beraktivitas, mulai dari makan, tidur, berjalan, masuk kamar mandi, dan lain-lain. Kitab Bidayul Hidayah adalah termasuk salah satu kitab karangan beliau. Di dalamnya lengkap pembahasan tentang tata krama dalam kehidupan sehari-hari, walau tak selengkap karangannya yang lain. Ihya Ulumuddin, adapun adab atau tata krama masuk kamar mandi, buang air kecil atau besar, dan lain-lain, menurut Imam Al-Ghazali adalah sebagai berikut. Saat masuk kamar mandi, lebih mendahulukan kaki kiri daripada yang kanan, dan ketika keluar mendahulukan kaki yang kanan daripada satu, tidak membawa sesuatu yang bertuliskan asma Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW, azimat, cincin kitab, dan lain-lain. Maksudnya tidak membawa sesuatu yang bertulisan asma Gusti Allah dan Nabi Muhammad SAW, dan zimat atau jimat atau cincin atau kitab, dan lain-lain. Yang kedua, memakai penutup kepala, songkok, handuk, dan lain-lain, dan alas kaki, sandal atau sepatu, kecuali ada larangan membawa alas kaki, pen, lebih-lebih bak atau bab di tempat yang terbuka. Yang ketiga, membaca doa masuk dan keluar dari kamar mandi. Saat kita lupa membaca doa masuk, maka dianjurkan membaca dalam hati ketika berada di dalam kamar mandi. Dengan menyebut nama Allah, aku berlindung kepada Allah dari najis yang kotor dan membuat kotor, yaitu setan yang terkutuk. Semoga Allah senantiasa mengampuni. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku apa yang menjadi penyakit dan tetap memberikan yang manfaat dalam tubuhku. Yang keempat,
Tidak bersuci di tempat berkatas kecil, bak atau bab, demi menghindari percikan najis. Yang kelima, bergendam dan memijit bagian bawah kemaluan dengan tangan kiri ketika selesai bak atau bab, membuka pakaian, buka aurat ketika sudah masuk kamar mandi, bukan membuka pakaian di luar kamar mandi. Yang keenam, bertumpu lebih condong pada kaki bagian kiri saat bak atau bab. Yang kesembilan, tidak berdiri saat bak kecuali darurat, misalkan susah duduk karena memiliki penyakit sakit pinggang. Kebiasaan orang Arab berobat dengan cara kencing, berdiri ketika sakit pinggang, dan atau khawatir terkena percikan najis. Yang kedelapan, menggunakan tangan kiri saat bersuci dari bak atau bab. Itulah tata krama masuk kamar mandi yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Kita sebagai umat Islam sangat baik ketika terus berpegangan pada agama dalam menjalani kehidupan walau dalam hal yang terkecil. Nah, ada tambahan Kitab Bidayatul Hidayah kali ini menjelaskan tata krama masuk WC atau toilet. Yaitu bahkan mengatakan kepada jamaah, bila Anda masuk ke toilet, maka dahulukan kaki kiri terlebih dahulu. Kenapa kaki kiri? Karena masuk ke tempat kotoran, dan saat hajat sudah selesai maka keluar dari toilet, maka dahulukan kaki kanan. Saat masuk ke toilet, jangan membawa asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Kanjeng Nabi saat masuk ke toilet, ali-aline atau batu akik ditaruh di luar toilet. Terus bagaimana dengan hatpone yang ada Al-Qur'annya? Maka dijawab Kiai Subhan, bila di luar HP atau pada casing HP ada tulisan asma Allah atau tulisan la ilaha illallah, maka tidak boleh masuk ke toilet, dianjurkan HP-nya dititipkan. Bila menggunakan peci, maka pecinya dikerodongi biar tidak kecipratan najis. Masuk toilet harus sandalan atau baknya biar kakinya terangkat. Nah, disunahkan ketika masuk ke toilet doanya Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'is, yang artinya, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan dan kotoran. Dan ada tambahan, ketika kita masuk ke kamar mandi, baca bismillahirrahmanirrahim la ilaha illahu. Dan saat keluar toilet maka disunahkan baca alhamdulillahilladzi adhaba anil adda wa afani, yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kotoranku dan membuatku sehat. Kalau mau membersihkan kotoran, jangan pakai air yang ada di dalam toilet. Biasanya di rest area sering menggunakan model seperti ini. Disunahkan ketika kita kencing, maka degem dan luriti takare atau sidule sampai 3 kali, dan menggunakan tangan kiri jika tidak sempurna bersihkan kencingnya, maka bisa kena siksa kubur.
Lanjut, yaitu bahkan Islam mengajarkan prinsip-prinsip kehidupan kepada manusia. Islam mengajarkan manusia bagaimana menjalani kehidupannya sebagai wakil Tuhan di dunia dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari masalah yang besar sampai masalah yang kecil. Jangan membuka aurat, misalnya pakai sarung. Jangan dibuka sebelum masuk toilet. Bagaimana jika membuang hajat di tempat terbuka? Maka memilih tempat yang jauh di keramaian dan menghindari sebisa mungkin dari kemungkinan dilihat orang. Gunakan penutup pelindung yang aman. Menutupi aurat ketika sedang buang air. Jangan menghadap matahari maupun bulan dan juga membelakangi keduanya. Tidak menghadap kiblat saat buang air dan juga tidak membelakanginya. Jangan berbicara ketika sedang buang air. Selanjutnya, penjelasan buang hajat di tempat terbuka diterangkan, yaitu bukan tidak buang air di tempat-tempat sebagai berikut: A. Air yang mengenang diam tidak mengalir. B. Di bawah pohon yang berbuah. Yang C. Pada batu. Yang D. Tanah yang basuh. Yang E. Tempat di mana angin bertiup kencang. Tidak boleh kencing dengan berdiri kecuali dalam kondisi darurat. Menggunakan batu atau tisu yang disusul kemudian dengan air dalam beristinja. Cebok. Jika harus memilih, maka pilihlah air sebagai alat istinja. Namun jika kalau memilih batu atau tisu sebagai alat pembersih, maka pakailah batu atau tisu dengan agak banyak. Gunakanlah tangan kiri saat membersihkan kemaluan dari kotoran. Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan pada umatnya tata cara serta berdoa saat masuk kamar mandi. Adab yang perlu diperhatikan ketika memasuki kamar mandi: 1. Masuk kamar mandi kaki kiri dulu, keluar kaki kanan. Keluar dahulukan kaki kanan. Jika masuk ke kamar mandi dianjurkan dengan kaki kiri, sedangkan keluar dengan kaki kanan. Sebab keluar dari kamar mandi atau WC sama saja berpindah dari tempat yang kotor ke tempat yang bersih, sehingga dianjurkan untuk kita mendahulukan kaki kanan ketika keluar. Dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim menyebutkan Rasulullah SAW lebih suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, ketika bersuci, dan dalam setiap perkara yang baik-baik. Yang kedua, jangan menghadap dan membelakangi kiblat. Saat sedang membuang hajat seperti buang air besar atau air kecil, tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat, akan tetapi dengan arah menyamping. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, apabila seseorang dari kalian buang hajat, maka janganlah menghadap kiblat atau membelakanginya, akan tetapi hendaknya ia menyamping dari arah kiblat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang ketiga, ketika di dalam kamar mandi tidak diperbolehkan untuk berbicara atau bernyanyi. Ketika kita ke kamar mandi, terkadang tak sengaja bernyanyi, namun ternyata diam ketika berada di kamar mandi sangat dianjurkan. Hal tersebut pun diungkap oleh Ibnu Umar radhiyallahu
7 adab ke kamar mandi menurut Islam beserta doa saat masuk dan keluar. Agama Islam mengajarkan prinsip-prinsip kehidupan pada manusia sebagai khalifah di muka bumi, mulai dari masalah besar hingga perkara kecil dan sepele. Urusan ke kamar mandi pun diatur dalam Islam selain membaca. Mandi pun diatur dalam Islam selain membaca doa masuk dan keluar kamar mandi, juga ada adab yang harus dilakukan. Seperti apa doa masuk kamar mandi dan doa keluar kamar mandi yang benar menurut ajaran Islam. Sebagai umat Islam, sudah sepatutnya kita mengetahui dan melaksanakan aturan tersebut. Sebagai orang tua, kita juga wajib mengajarkan kepada anak kita sebagai bekalnya dalam kehidupan. Berikut 7 adab ke kamar mandi beserta doa masuk dan keluar kamar mandi. 1. Membaca doa sebelum masuk kamar mandi. Sebagaimana kegiatan lainnya ketika akan masuk kamar mandi, sekalipun kita harus membaca doa. Doa ini hendaknya dibaca sebelum masuk atau di depan pintu kamar mandi. Dari Imam Al-Tirmidzi dari Sayyidina Ali, dia berkata bahwa Nabi bersabda, menghalang antara pandangan jin dan aurat manusia adalah jika salah seseorang di antara mereka memasuki kamar mandi lalu dia mengucapkan bismillah atau bismillahilladzi la ilaha illahu. Adapun bacaan doa masuk kamar mandi adalah sebagai berikut. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, yang artinya, wahai Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Dan ketika membuka aurat, hendaknya kita membaca bismillahilladzi la ilaha illahu. Yang kedua, masuk mendahulukan kaki kiri, keluar mendahulukan kaki kanan. Jika biasanya kita dianjurkan mendahulukan kaki kanan terlebih dahulu saat masuk rumah dan masjid, maka saat masuk kamar mandi berlaku sebaliknya. Rasulullah memberi contoh mendahulukan kaki kiri saat masuk kamar mandi dan mendahulukan kaki kanan saat keluar. Mengapa? Karena kamar mandi adalah tempat yang kotor dan kita masuk dalam keadaan kotor, sehingga didahulukan kaki kiri yang melambangkan kotornya, sedangkan ketika sudah keluar dari kamar mandi, kita tentu telah membersihkan diri yang dilambangkan dengan keluar dengan kaki kanan terlebih dahulu. Yang ketiga, tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Saat buang hajat di kamar mandi, hendaknya tidak dalam posisi menghadap atau membelakangi kiblat. Dari Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian mendatangi jamban, maka janganlah kalian menghadap kiblat dan membelakanginya, akan tetapi hadaplah ke arah timur atau barat. Bagi orang Indonesia, kiblat kita menghadap arah barat. Untuk itu disarankan agar toilet menghadap arah utara atau selatan. Yang keempat, tidak berlama-lama di kamar mandi. Ayo, siapa yang suka berlama-lama di kamar mandi, apalagi kalau sambil membawa gadget atau HP? Makin lama durasi di kamar mandinya, padahal Nabi Muhammad melarang kita berlama-lama di kamar mandi karena kamar mandi adalah tempat setan, sehingga setan sangat suka menggoda manusia untuk berlama-lama di rumahnya.
Dari Sayyid bin Arkam radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kamar mandi ini dihadiri setan. Hadis riwayat Ahmad 19807, Abu Daud 6, dan disahihkan Syuaib al-Arnaud. Yang kelima, beristinja dengan menggunakan tangan kiri. Membersihkan kemaluan setelah buang air, istinja dilakukan dengan tangan kiri karena tangan kanan yang digunakan untuk makan dan kegiatan lainnya. Dari Abu Qatadah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seseorang di antara kalian minum, janganlah ia bernafas di dalam bejana. Jika ia buang hajat, janganlah ia memegang kemaluan dengan tangan kanannya. Janganlah pula ia beristinja dengan tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 153 dan Muslim nomor 267. Yang keenam, diam selama di kamar mandi. Rasulullah SAW menganjurkan kita diam saat berada di kamar mandi. Bahkan jika ada yang memberi salam, kita sebaiknya tetap diam. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, ada seseorang yang melewati Rasulullah SAW dan beliau sedang kencing. Ketika itu orang tersebut mengucapkan salam, namun beliau tidak membalasnya. Hadis riwayat Muslim nomor 370. Lalu bagaimana dengan bernyanyi di kamar mandi? Jika menjawab salam saja tidak diperbolehkan, apalagi bernyanyi. Yang ketujuh, membaca doa keluar kamar mandi dalam hati. Jika masuk ke kamar mandi kita harus berdoa, maka setelah keluar dari kamar mandi pun kita juga harus berdoa. Bedanya doa keluar kamar mandi hendaknya dibaca dalam hati saja, tidak diucapkan. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam biasa setelah beliau keluar kamar mandi, beliau ucapkan, Ghufronaka, ya Allah, aku memohon ampun padamu. Hadis riwayat Abu Daud nomor 30, At-Tirmidzi nomor 7, Ibnu Majah nomor 300, Ad-Darimi nomor 680. Adapun bacaan doa keluar kamar mandi adalah sebagai berikut. Ghufronaka alhamdulillahilladzi adbaga anil adda wa afani. Dengan mengharapkan ampunanmu, segala puji milik Allah yang telah menghilangkan kotoran dari badanku dan yang telah menyejahterakan. Itulah 7 adab ke kamar mandi yang perlu diketahui dan diamalkan. Jangan lupa untuk selalu membaca doa masuk dan keluar kamar mandi. Karena itu doa ini harus dihafalkan. Ingatlah bahwa kamar mandi merupakan tempat tinggal setan yang harus diwaspadai, sehingga menerapkan adab sesuai syariat Islam sangat penting dilakukan. Nah, tadi menjelaskan tata krama masuk ke kamar mandi menurut Imam Al-Ghazali dan menurut Rasulullah
dan menurut Islam ya. Dan tata krama ke kamar mandi beserta doa masuk keluar kamar mandi ya. Ya, mohon maaf jika video ini agak kurang baik, monggo dikritik, dan mohon maaf sudah berapa hari tidak upload ya. Semoga video ini bermanfaat dan baiknya ketika kita harus tahu tata krama masuk kamar mandi, agar masuk kamar mandi itu lebih dahulukan kaki kiri ya ketika mau masuk ke kamar mandi, ketika keluar kaki kanan ya, dan ketika mau buka aurat membaca bismillahirrahmanirrahim ya, atau doa masuk ke kamar mandi, ketika keluar ghufranaka ya, atau doa keluar masuk kamar mandi ya. Terima kasih yang sudah menonton video Naga Bonang dari video awal sampai video akhir. Semoga panjenengan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan urusannya baik itu dunia maupun akhirat. Jangan lupa jika videonya ada yang kurang, monggo di komen dan dikritik. Semoga dengan kritik kalian kami makin semangat dalam membuat konten ya. Sekian dari saya, nama Zainul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe atau like, komennya agar dapat notif baru dari channel kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.